Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Sindusti hari ini dengan NIM 12070040061 dari kelas Kimia 6B akan menjelaskan mengenai metode penentuan energi celah pita atau band gap menggunakan kedua metode. Penentuan energi band gap dengan UV vis DRS dihasilkan dengan metode spektrofotometri UV vis DRS dengan data reflektansi. Adapun persamaan dari Kubel-Kamang untuk setiap panjang gelombang yaitu R aksen sama dengan R sampel dibagi dengan R standar. Fungsi R aksen atau fungsi Kubel-K sama dengan 1 min R aksen pangkat 2 dibagi 2 R aksen. Nah, di mana persamaan 2 menjelaskan hubungan antara parameter dari koefisien absorbansi dengan S atau koefisien hamburan reflektansi difusi, di mana FR aksen sama dengan K per S. Nah, karena FR aksen sama dengan 1 min R aksen pangkat 2 per 2 R aksen, sehingga 1 per R aksen pangkat 2 atau FR ini per 2R, di mana energi band gap adalah besarnya HV pada saat FR aksen yang diperoleh dengan persamaan regresi dari linear kurva. Fungsi energi celah pita ini digunakan untuk touchpot maupun Kubel-Kamang, di mana dari rumus energi celah pita ini saat diturunkan yaitu EG sama dengan HV, di mana V sama dengan C per lambda, sehingga EG sama dengan H dikali C per lambda. C per lambda ini sama dengan V-nya, menghasilkan EG sama dengan 6,62 dikali 10 pangkat min 34 dikalikan 3 kali 10 pangkat 8. Nah, 6,62 kali 10 pangkat 34 ini merupakan konstanta Planck, kemudian nilai C merupakan kecepatan cahaya yang bernilai 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon dibagi dengan lambda. Hasilnya sama dengan 19,86 dikali 10 pangkat minus 26 per lambda, dan nilai tersebut dikonversikan menjadi 1 elektron volt, di mana 1 elektron volt bernilai sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 joule, sehingga nilai dari ruas yang atas saat dikonversikan menjadi elektron volt menjadi 1240 elektron volt nanometer per lambda. Akan dilakukan penentuan plotting dengan menggunakan origin. Oleh karena itu dihitung dulu nilai koefisien absorpsinya dengan rumus 1 min reflektans pangkat 2 sehingga menghasilkan nilai koefisien absorpsi molar. Kemudian dihitung nilai S, faktor penghamburannya 2 dikali nilai dari reflektans tadi. Kemudian untuk nilai Kubel-Kamangsnya yaitu FRHV kuadrat sama dengan K per S. Penentuan rumus yaitu koefisien dibagi dengan kolom F yaitu faktor penghamburan sehingga menghasilkan data seperti pada kolom H. Untuk fungsi energi atau fungsi HV konstanta 1240 dibagi dengan panjang gelombang pada kolom A, hingga hasilnya seperti data yang telah dihitung pada kolom C tersebut. Kolom A dengan kolom C kemudian diklik, kemudian dibuat kurva sumbu Y-nya, dihitung mulai dari angka 0. Baik, ini udah lebih jelas ya. Untuk penentuan band gap bisa kita zoom agar lebih mudah. Nah, dari sini tarik garis menggunakan fitur line tool, kemudian ditarik dari penurunannya, tarik garis yang linear ini. Nah, kemudian dari sini kita lihat dengan memakai fitur screen reader. Baik, ini nilainya diklik. Nah, nilainya muncul ya 3,228. Bisa ditulis maka energi band gap-nya sama dengan 3,2284 elektron volt. Jadi seperti ini ya untuk nilai dari energi band gap menggunakan metode Kubel-Kamang. Baik, untuk metode yang kedua yaitu menggunakan metode touchplot, di mana metode touchplot ini merupakan metode penentuan celah pita optik yang melihat grafik linear antara hubungan dari energi atau EV dengan alpha HV pangkat 1 per M pada sumbu Y. Struktur celah pita dari parabola, nilai dari celah energi atau EG, dan koefisien absorpsi atau K saling berkaitan dan dihubungkan menggunakan persamaan touchplot. Nah, hubungan touchplot pada celah pita atau band gap alpha HV pangkat N sama dengan K dikali HV min EG. Untuk nilai alpha ini kita turunkan dari persamaan atau hukum Lambert-Beer, di mana pada hukum Lambert-Beer ini menghubungkan intensitas cahaya, di mana nilai intensitas per intensitas awal sama dengan E min A kali L, dan dua fungsi dibuat menjadi fungsi logaritma karena nanti akan membutuhkan nilai logaritma, sehingga log I per I 0 sama dengan log E min E pangkat min A kali L, dengan nilai A sama dengan log intensitas awal dibagi intensitas akhir. Nah, kemudian ini di bawah menjadi minus karena ruas yang pada kanan ini terbalik, di mana nilai intensitas awal menjadi pada di ruas bawah, kemudian intensitas awal di atas, sehingga nilainya harus diminuskan sesuai dengan sifat-sifat aturan dari logaritma,
Sehingga min log I per I0 sama dengan AL dikali log E, dan nilai A sama dengan AL dikali log E, dengan nilai alfanya sama dengan A per L dikali log E, kemudian alfa sama dengan A kali L dikali 0,4343, sama dengan alfa sama dengan 2,303 dikali A per L. Nah, ini log E-nya, kenapa dari nilai log E ini? Log E sama dengan log dikali 10 log 10 E, di mana 1 per log ln 10, di mana ln per 10 itu memiliki nilai 2,303 dan 1 per 2,303 yaitu nilainya 0,4343. Nah, ini karena nilai 0,4343 ini akan diubah ke ruas atas sehingga menghasilkan 0,433-nya menjadi 2,303 dikali A per L. Dari data panjang gelombang dan juga absorban. Nah, pertama kita cari dulu nilai energi. Nah, untuk energi HP yaitu dari nilai 1240 yang telah dikonversi dalam bentuk elektron volt dibagi dengan panjang gelombang yang kita miliki datanya sehingga menghasilkan nilai seperti pada kolom D tersebut. Kemudian untuk nilai alpha HP ataupun si touch plot dihitung dari koefisien absorpsi dibagi nilai energi. Nah, dimana kita hitung dulu nilai koefisien absorpsi dengan nilai 2,302 dikali absorbasi. 2,302 ini dicari dari nilai hukum penurunan Lambert-Beer sehingga menghasilkan nilai alpha HP yaitu kolom koefisien absorpsi pada kolom C dibagi dengan kolom D, kolom energi. Nah, kemudian kita plot kolom alpha HP fungsi touch plot dengan energi menggunakan fitur line. Nah, akan dapat nilai seperti ini. Kemudian kita akan menentukan band gap-nya itu menggunakan fitur dari line tool. Ini ditarik garis seperti ini. Dari sini kita bisa baca nilai pada sumbu X-nya menggunakan fitur screen reader. Nah, ini bisa kita lihat nilainya sebesar 3,034 volt. Baik, sehingga seperti ini adalah nilai dari energi celah pita menggunakan metode touch plot. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat kekurangan. If you have any question, just drop on the comment below. I'll see you in the next video. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.